Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Halo juga nih ayah bunda yang luar biasa hebatnya. Berjumpa kembali ya. Apa kabarnya nih hari ini? Ibu harap semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya, selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap jaga kesehatannya ya sayang. Seperti biasa, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar diberi kemudahan serta diberi ilmu yang barokah nantinya. Yuk kita berdoa, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sudah baca doa dong ya. Nah, malam ini kita akan belajar tema 6, subtema 2 mengenai sumber daya alam, keragaman budaya, dan tari daerah yang ada di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian menyimak video dari ibu harap yang pertama, kalian dapat menyebutkan keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar dengan tanggung jawab. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan tari daerah beserta asalnya dengan percaya diri. Itu ya tujuan pembelajaran kita untuk malam ini. Dan untuk ayah bunda, saya tidak bosan-bosan. Mohon kerjasamanya ya dalam membimbing dan mendampingi putra-putrinya, terutama dalam mengakses video pembelajaran ini. Terima kasih banyak. Dan untuk anak-anak ibu, semangat selalu. Yuk kita simak video dari ibu ini. Stay tune. Nah sayang, kan kita akan belajar mengenai tari daerah. Sebelumnya kita sudah belajar ya ketika semester 1 mengenai tari daerah. Ibu ingatkan kembali ya pengertian tari daerah. Tari merupakan sebuah seni yang dilakukan dengan menggerakkan tubuh dengan iringan irama yang dilakukan di tempat dan pada waktu tertentu. Jadi, tari tradisional adalah tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Adapun fungsi tari daerah, yang pertama sebagai sarana upacara, yang kedua sebagai sarana hiburan, yang ketiga sebagai sarana pendidikan, dan yang keempat sebagai sarana pertunjukan. Nah sayang, begitu banyak ya keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah selain tari daerah, Indonesia juga memiliki begitu banyak sekali keragaman bahasa, suku, pakaian adat, upacara adat, dan masih banyak lainnya. Nah, berikut ibu akan memberikan 2 contoh suku yang ada di Indonesia ya. Yang pertama, ada suku Betawi nih dari DKI Jakarta. Bahasa daerah yang digunakan yaitu Betawi. Makanan khasnya yaitu kerak telur. Tari daerahnya yaitu ronggeng balantek. Pakaian adatnya sadaria. Upacara adatnya salah satunya palang pintu perkawinan ya. Nah ini merupakan salah satu contoh keragaman yang ada di suku Betawi. Kemudian ibu akan beri contoh lagi keragaman yang ada pada suku Jawa. Ini ibu ambil Jawa Timur ya, kan ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat. Untuk Jawa Timur bahasa daerahnya Jawa. Nah makanan khasnya salah satunya rujak cingur. Tari daerah salah satunya reog Ponorogo. Pakaian adatnya ada mantenan dan upacara adatnya ada tedak siten. Itu ya salah satu keragaman yang dimiliki dari suku Jawa. Mungkin masih banyak ya keragaman lainnya. Nah, selain keragaman budaya, negara Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Mikroorganisme itu hewan-hewan kecil ya sayang. Nah, sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan itu disebut sumber daya alam nabati, sedangkan sumber daya alam dari hewan disebut sumber daya alam hewani. Jadi ada 2 ya sumber daya alam hayati itu, ada nabati dan hewani.
Untuk fungsi dan peran sumber daya alam nabati, yang pertama sebagai budidaya pangan. Contohnya tanaman seperti padi, ubi, jagung, kacang-kacangan. Nah, yang memiliki sumber karbohidrat tentunya, yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua sebagai budidaya sandang. Contohnya serat rami, kapas, serat sisal. Nah, yang dimanfaatkan untuk membuat benang atau kain. Nah, itu kan sebagai bahan pakaian yang akan digunakan oleh kita nih sebagai manusia. Lalu yang ketiga, sebagai komoditas kayu olahan. Contohnya bambu, rotan, meranti, yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan mebel seperti meja, kayu, lemari, dan sebagainya. Kemudian yang keempat sebagai bahan obat-obatan. Contohnya tanaman obat seperti jahe, kunyit, kencur, temulawak yang kita bisa manfaatkan sebagai obat tentunya. Nah, itu merupakan sumber daya alam nabati. Sekarang, Ibu akan menjelaskan sumber daya alam hewani ya. Nah, berikut fungsi dan peran sumber daya alam hewani. Yang pertama ada perikanan, merupakan sumber makanan bagi kehidupan manusia. Selain itu, hasil lautnya juga bisa dijadikan sebagai kerajinan. Yang kedua ada peternakan. Nah, untuk peternakan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada peternakan potong kerja. Contohnya itu kuda, kerbau, yang dimanfaatkan tenaganya untuk membantu meringankan pekerjaan manusia ya. Mengangkat barang-barang atau membajak sawah ya untuk kerbau. Lalu yang kedua ada peternak perah. Contohnya sapi dan kambing yang bisa dimanfaatkan air perahan susunya yang kita bisa konsumsi ya tentunya. Yang ketiga ada peternak unggas. Contohnya itu ayam, bebek, merpati. Yang keempat ada aneka satwa, contohnya ulet sutra, lebah madu, burung walet sebagai penghasil bahan pangan berprotein tinggi. Itu ya fungsi dan peran sumber daya alam, nabati dan hewani. Nah, bagaimana sayang dengan materi hari ini? Apa yang sudah kalian dapat dari materi kali ini? Anak hebat semuanya. Adapun tugasnya, yang pertama kalian coba buka halaman 88. Di sana ada tabel 2.3 mengenai manfaat hewan dan tumbuhan. Kalian cukup kerjakan yang di sekitar rumah ya, di sekitar sekolah tidak perlu dikerjakan karena kan kita sedang berada di rumah. Jadi cukup yang di sekitar rumah. Nama hewannya apa, manfaatnya apa, lalu nama tumbuhannya apa, manfaat dari tumbuhan tersebut apa, silakan tuliskan ya. Kedua, carilah satu suku bangsa beserta asal daerah, makanan khas, tarian daerah, pakaian adat, dan upacara adat. Ditulis di buku ya sayang. Contohnya seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya ya. Silahkan disimak kembali video dari Ibu. Yuk kita simpulkan bersama-sama materi kali ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini, tari tradisional adalah tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Indonesia memiliki banyak sekali keragaman, baik dari daerah, bahasa, suku, makanan, pakaian, dan masih banyak lainnya. Selain keragaman tersebut, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Adapun pesan Ibu, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan, harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun tentunya. Mungkin cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Apabila masih ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Bisa melalui WA group atau chat pribadi. Atau bisa juga nih disimak kembali video ini ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya sayang. Bye-bye. Jangan lupa setoran tahfiz dan pembahasan baiknya dikerjakan selalu ya sayang. Jaga kesehatannya. Dan untuk ayah bunda, terima kasih atas